lapangan menghantarkan Indonesia merdeka 100%. Kira-kira gitu. Apa hubungannya ada lapangan dan merdeka 100%. Ini untuk Pak Ahmad, Prof. Gomdan, Bu Yu, Mas Andrew, semuanya. Ini di sini di depan kita ada relawan reform dari Surabaya tadi Mas bisa datang. Mas tadi mana tadi? Nah ini dia dari Surabaya, dari Pandeglang, dari Lampung masih ada di sini nggak? Ya, nggak tahu bagaimana mungkin masih menikmati ya, dari Cirebon dan Siantar. Jadi relevansinya begini. Saya jalan ke misalnya ke Sumbangsel. Tadi yang disebut yang diceritakan Mas Khalid itu terjadi di organ pemerintah hulu. Di sana adalah lumbung padi. Tapi yang dilakukan petani ketika panen semua padinya dijual. Kemudian yang petani lakukan apa? Beli barang. Kemudian makanan di mana? Berasnya beli dari Indomaret, dari Alfamart. Indomaret apakah itu berasnya dari mana? Petani, ya mungkin petani ada di Vietnam, ada di mana-mana, misalnya gitu ya. Lalu kenapa bukan berasal dari sekeliling kita? Padahal kalau saya bicara dengan para petani-petani yang seusia saya, mereka masih kenal benih-benih padi yang benihnya berasal dari lokal yang dimuliakan oleh para petani sekitar turun-turun. Ternyata itu rasanya lebih enak karena punya karakter, jenisnya lebih banyak, lebih tahan lama, kemudian sesuai dengan cuaca. Kalau kita sosoknya sisakan apa namanya vitaminnya, gizinya masih ada, ya kan? Tapi ketika panen lo mau dimanakan? Karena tempat penyimpanannya kan, tempat penyimpanan dalam lumbung. Kalau dulu kita masih kenal namanya yang desa, ya. Di mana ada lumbung, di situ ada pemimpin yang punya kearifan sehingga langsung pembagian melalui upacara, mobil sosial, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Tapi ketika lumbung itu habis, lumbung tidak ada, maka yang terjadi adalah petani menjadi konsumen. Ketika petani tidak tertinggal, maka tidak ada yang produksi pangan. Kalau tidak ada produksi pangan, itu tidak cukup. Misalnya, itu tidak diperhatikan sehingga petani menjadi miskin. Banyak keluar dari pertanian. Akhirnya pangan kita dari mana? Dari luar. Oke. Barusan kemarin meninggal yang namanya Bisnis. Ada yang bilang dia kejahatan, segala macam gitu ya. Tapi dia sudah sampaikan bahwa siapa yang menguasai pangan, dia menguasai kemerdekaan. Ada lagi yang lebih mendasar, siapa yang menguasai benih, dia menguasai kehidupan. Jadi kalau kita tidak menguasai pangan, kita tidak menguasai benih, artinya kita tidak merdeka dari kehidupan kita dikuasai oleh orang lain. Nah, sampai di sini makanya dari pagi secara simbolik itu ada serah terima benih dan padi ekspor dari Halimun kita serahkan kepada Pak Dirjen BPH yang sebenarnya ada sejarah UI juga dulu. Nah, kataan jadi sebenarnya di Jawa bisa menjawab sejarah ya kepada pangan. Dan kita perhatikan lagi bahwa ternyata kita punya kekayaan. Selain itu, selain benih-benih lokal itu, yang sekarang mulai hilang. Karena kalau kita jalan di gunung itu benihnya hilang. Karena orang, para petani, benihnya dari pemerintah semua. Yang itu entah, saya tidak tahu persis itu dari mana ininya. Tapi poin saya adalah kalau kita tidak perhatikan, maka kekayaan kita sendiri yang sudah mungkin ratusan ribuan tahun dimuliakan oleh petani-petani kita itu
hilang. Gitu. Satu lagi yang ternyata penting menurut perjalanan food bank ini, selain benih-benih lokal atau keragaman pangan yang kita punya, yang sangat benarnya adalah cara penyimpanan, cara menyimpannya. Kalau kita teliti lagi lebih jauh, saya bukan peneliti tapi ada yang bicara gitu ya. Ternyata di setiap daerah itu cara menyimpan pangan itu beda-beda. Jadi ada pengetahuan sederhana yang sesuai dengan kearifan lokal, ya, dilestarikan tadi. Sehingga jagung, padi, bawang itu bisa disimpan secara alamiah. Gitu. Sekarang bayangkan kalau pangan, kalau dulu namanya lumbung, iya kan? Sekarang barangkali pangan yang kita dorong ini itu adalah lumbung. Di dalamnya ada pengetahuan. Pengetahuan itu harus kita ambil. Kita buktikan saat-saat biasanya bisa menguji secara saintifik, barangkali itu karena tidak dileparkan, makanya tidak di sains, karena itu adalah sebuah dan itu bisa hilang. Sekarang semuanya serba digital, teknologi digital masuk ke pertanian, ya kan? Ketika kita import data, ada soal tanah, informasi tanah, informasi kota, informasi detik, siapa yang menyimpan data? Itu yang bukan pertanyaan. Ya, bisa jadi bukan satu. Yang kedua, jualan terbesar adalah bagaimana benih-benih itu tetap kita tanam. Di Kiarasari, pas di sana ada, kalau nggak salah ada 5 benih lokal. Tinggal satu yang ditanam, yang lainnya enggak. Nah, lama-lama akan itu. Nah, jualan kita adalah supaya kita hentikan. Maka saya ingin mendorong bahwa semua para relawan POI dalam lapangan yang nggak ada matinya. Ayo kita berorganisasi pendidikan, organisasi lapangan sampai level kecamatan. Kita tiru. Kalau dulu perjuangan kita hanya perjuangan bersenjata, kita nggak akan paham pendidikan. Tapi ketika kita masuk ke perjuangan secara terorganisasi, kita bisa merdeka. Lapangan adalah sebuah organisasi. Di dalamnya ada sebuah kehidupan kita semua. Jadi mudah-mudahan nanti kita diskusi sampai besok pagi kita bisa merumuskan apa sih sebenarnya harus kita lakukan.